Nah, ini saya akan membuat tali pinggang. Tali pinggang yang udah jadi hasilnya itu seperti ini ya. Untuk lebarnya sekitar 1 cm dan panjangnya sekitar 10 cm. Kita buat sekitar 30 cm-an. Kita pastikan muat untuk dijahit 1 cm. 1 cm aja ya. Nah, dijahit dari atas sampai bawah 1 cm. Nah, ini jika sudah dijahit, kita kecilkan kampuhnya. Kita kecilkan sekitar setengah senti saja cukup. Untuk membalik kainnya tadi, kita bisa bantu dengan gulungan baja ini. Nah, caranya ujungnya ini kita gunting sedikit sampai ada bolongan. Nah, lalu kita masukkan alat untuk memutar balik kain ini. Nah, di sini ada kaitan di bawahnya. Nah, kaitan itu kita masukkan ke lubang yang tadi kita buat, yang tadi kita gunting. Nah, seperti ini. Lalu kita kaitkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik secara perlahan. Nah, ini kita setrika supaya bisa lebih gepeng lagi bentuknya. Tapi ini jahitannya tuh ada di tengah-tengah. Jadi jahitannya ini jangan di pinggir seperti ini. Nanti kan kita jahit pinggirannya kayak gini. Jadi jahitan yang ini harus ada di belakang. Jadi nggak bakal terlihat dari depan. Nah, ini kita ketengahin dulu. Nah, ini kalau sudah, kita buatnya 2 ya. Tadi saya contohkan 1 aja, nanti teman-teman buatnya 2. Ukurannya panjangnya sekitar 30 cm. Nah, ini kita jahit di pinggirannya. Ini bagian belakang, yang ini bagian depan. Nah, kita jahit seperti ini. Nah, lalu setelah dijahit kita potong-potong, kira-kira ukurannya 10 cm. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat ban pinggang. Ini sudah saya potong kainnya, jadi ban pinggangnya itu kanan dan kiri terpisah. Ini bagian kanan, ini bagian kiri. Ini bentuknya tidak lurus ya, ini sedikit melengkung. Terus ini juga belum saya rader karena harus dipasangkan dengan Vaseline terlebih dahulu. Jadi setelah dipasangkan Vaseline baru di rader supaya garisnya terlihat jelas. Lalu kita butuh kain keras, ini kain staples. Untuk ban pinggangnya yang ini lebarnya kita pakai 3,5 cm. Kalau staplesnya ini dilebihkan setengah senti, jadinya 4 cm lebarnya. Untuk panjangnya tergantung dari masing-masing celana yang teman-teman buat.
bisa disamakan, disesuaikan dengan rumus yang ada di modul. Lalu untuk membuat bahan pinggang kita butuh furing. Ini furingnya dibuat panjang aja. Jadi kalau aku nih buatnya lebarnya 15 cm. Yang ini 15 cm. Panjangnya sekitar 75 cm. Nah, ini kita pasangkan terlebih dahulu kain Vaseline ke ban pinggang tadi. Nah, ini jika sudah dipasangkan Vaseline dan sudah diberi rudder, lalu kita akan memasang kain staplek ini ke furing. Bisa dibantu dengan jarum pentul. Lalu kita jahit di sini. Kita jahit renggang saja. Nah, ini hasil jahitannya. Ini dari bagian depan, ini dari bagian dalam. Nah, setelah itu kita akan menggunting, tapi kita buat kampuh terlebih dahulu. Ukurannya setengah senti saja. Nah, yang diberi kampuh ini bagian melengkung yang atas, bukan yang menempel pada pinggang. Lalu kita gunting. Jadi di bagian atas itu yang ukurannya lebih kecil. Lalu kita pasangkan furing yang sudah dijahit dengan staplek dengan ban pinggang yang bahan utama tadi. Bahan utama yang sudah diberi Vaseline dan sudah di rudder, kita satukan dengan furing. Nah, kita sejajarkan seperti ini, diluruskan. Jadi ukurannya sama. Jangan ada yang menekuk atau berkerut. Nah, ini kita bisa lihat pada video. Kampuh pada bahan utama ini hanya setengah saja, karena kampuh bahan utama ini 1 cm dan kampuh furing ini setengah cm. Dijahit di sini, tapi stapleknya tidak boleh kena. Nah, ini bisa kita lihat pada video. Jarak yang dijahit dari staplek ini hanya 1 mili. Staplek ini tidak boleh terjahit, hanya bahan furingnya saja, bahan furing sama bahan utama yang terjahit. Jahitnya berdekatan dengan staplek, tapi tidak boleh terkena stapleknya. Lalu kita jahit sampai ke ujungnya. Nah, ini jika sudah dijahit, kita buka. Nah, ini ada sisa kampuhnya. Sisa kampuhnya kita jahit lagi, kita arahkan ke staplek. Nah, ini kampuhnya kita arahkan ke staplek, lalu kita tindes, kita jahit. Nah, setelah itu, tadi kan di awal kita ada menjahit renggang ya, staplek ke furing. Nah, jahitannya kita lepas sekarang.
ini gunanya dijahit renggang supaya saat menyatukan dengan ban pinggang ban utama tadi tidak gerak-gerak, supaya lebih mudah. Ini kita dedel jahitannya sampai ujung. Nah, lalu setelah kita lepas jahitan yang tadi, kita tekuk sisa furingnya. Ini furingnya kepanjangan nggak apa-apa, nanti akan kita potong. Nah, furingnya ini kita paskan dengan staplek seperti pada video. Diperhatikan, tidak dibuat longgar seperti ini, tapi dibuat pas dengan staplek. Nah, bisa kita bantu dengan jarum pentul. Nah, ini kita paskan sampai ke ujung. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lalu kita jahit. Ini kita jahit renggang saja, karena nanti akan kita lepas jahitannya. Seperti ini hasilnya jika sudah kita jahit renggang. Lalu sisa furing yang berlebih tadi kita bisa kecilkan sekarang. Nah, ini sudah jadi ban pinggangnya. Untuk sisi yang satunya, yang sebelah kanannya, sama pembuatannya sama persis, jadi silahkan dilakukan secara mandiri. Nah, ini saya sudah buat dua, kanan dan kiri. Sudah saya beri tanda juga. Nah, ini tinggal kita satukan saja. Garis tengahnya harus ketemu dengan garis tengah. Jadi jahitannya harus ketemu, lalu kita jahit sesuai tanda. Nah, ini sudah dijahit ban pinggang kanan dan kiri. Jahitannya harus lurus ya yang ini. Nah, ini lurus. Lalu kita jahit kedua kali supaya jahitannya lebih kuat. Nah, sisa kampuhnya ini kita lipat membentuk segitiga seperti pada video. Nah, lalu kita bantu dengan jarum pentul. Nah, ini kita jahit di sini. Nah, kalau terlipat seperti ini, jika ditutup ban pinggangnya, sisa kampuh tadi tidak terlihat, akan ada di dalam. Nah, ini sisa kampuh di dalamnya kita setrika supaya lebih pipih. Nah, ini kita lipat ban pinggangnya, lalu kita setrika supaya hasil ban pinggangnya lebih terbentuk rapi.